Guys, buat kalian yang lagi nyari furniture khususnya area Bali, langsung ke sini aja nih, Venia Furniture. Dari kursi, meja, lemari, sampai kasur, semua lengkap ada di sini. Kualitas barang sendiri nggak kalah dengan toko-toko ternama lainnya dengan harga terjangkau pastinya. Khusus spring bed merek Elite lagi ada diskon 50% plus ya. Kapan lagi punya kasur kualitas super dengan harga miring? Just kepoin IG-nya ya. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Rusia yang berjudul The Bride. Hayo kita mulai. Mei 1839, seorang ilmuwan Rusia mengemukakan sebuah teori menarik di mana piringan fotografi memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya roh orang mati. Awalnya, hal ini tidak bisa diterima begitu saja di masyarakat, tapi lama-kelamaan orang lebih menjadikan hal ini sebagai ritual pemotretan orang mati dengan menggambar mata di kelopak matanya. Seperti inilah penampakannya. Mayat yang didandan memakai pakaian pengantin dan kelopak matanya digambar seakan-akan seperti masih hidup. Untuk sesi pemotretannya sendiri, kepala mayatnya ditahan oleh besi di bagian belakang. Pemotretan mayat tidak segampang yang dikira. Kepalanya letoy mulu walaupun sudah dibenarin berkali-kali. Sewaktu fotografer mencoba mendongakkan kepala mayat itu, seperti ada yang berjalan di belakangnya tapi menghilang di saat dia menoleh. Apesnya lagi, kameranya malah meledak di saat kepalanya tegak dan siap untuk difoto. Diceritakan kembali tanggal 15 Juni, seorang pria yang bernama Victor baru saja kehilangan tunangannya yang bernama Olga. Untuk menghidupkannya kembali, maka dia harus bersekutu dengan iblis. Syaratnya harus menyediakan tubuh yang bersih dan belum terjamah. Maka dari itu, Victor pun memerintahkan untuk membawa paksa seorang gadis dari kalangan budak pada masa itu. Seorang lelaki mencoba menghalanginya dan dia pun dihabisi begitu saja. Cincin yang dipakai Olga dipindahkan ke jari gadis malang itu sebagai penghubung jiwa di antara mereka. Setelah itu tubuhnya dipaku di dalam peti mati, lalu dikuburkan hidup-hidup. Tak berapa lama peti itu pun bergetar hebat dan terlihat tangan dari gadis itu menembus keluar. Peti pun kemudian dibuka kembali. Beberapa hari berlalu tapi belum ada juga tanda-tanda kembalinya Olga. Victor sendiri merasa tubuh baru Olga ini sedikit aneh. Sebuah kepercayaan bahwa jika klise foto mayat yang disimpan akan menahan jiwa orang tersebut di sana. Karena itulah Victor menyimpannya di tempat rahasia untuk memastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Semua yang dialaminya dituliskan ke dalam sebuah buku, dan malam itu juga keajaiban terjadi. Sang gadis akhirnya terbangun dan berdiri di depannya. Tubuh yang sudah dirasuki Olga bertanya apa yang sudah diperbuat Victor. Untuk pertama kalinya, jiwa Olga berhasil dihidupkan kembali walaupun di dalam tubuh yang berbeda. Puluhan tahun berlalu dan di era modern, seorang gadis bernama Nes rencananya akan menikah dengan kekasihnya yang berprofesi sebagai fotografer bernama Vanya. Hari itu mereka disahkan menjadi sepasang suami istri di gereja. Tak berapa lama menikah, mereka diundang oleh saudari Vanya yang bernama Lisa ke rumahnya. Rumah itu terletak di pedesaan dan jauh dari kota, yang juga rumah tua peninggalan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sesampainya mereka di sana, Lisa membawa Nes untuk melihat-lihat rumah kuno tersebut. Malamnya, di saat mereka makan malam bersama, Lisa menghadiahi sebuah cincin kepada Nes yang katanya adalah cincin dari neneknya. Vanya sendiri terlihat aneh dan tidak setuju cincin itu diberikan kepada istrinya dan berkata mereka akan pulang besok. Selesai makan malam, Nes melihat sesosok perempuan yang berjalan lewat sewaktu kamar mandinya tiba-tiba terbuka. Awalnya dia berpikir itu adalah Lisa dan berjalan menghampirinya. Ternyata sosok itu adalah dia sendiri dan di belakangnya ada lagi Nes KW. Lisa tiba-tiba muncul membawakan selimut dan menanyakan apa yang terjadi seakan-akan dia tidak melihat keanehan yang dilihat Nes. Nes sendiri bingung dan celingak-celinguk tidak mengerti apa itu tadi. Dia pun lalu memberitahukan apa yang terjadi barusan kepada Vanya dan Vanya hanya berpikir itu hanyalah halusinasinya saja. Tapi ada sebuah trik yang diajarkan di mana katanya jika melihat hal-hal aneh,
Hanya perlu untuk menutup mata dan tahan nafas, maka hantu itu pun akan minggat. Tengah malam, Ness terbangun dan berjalan keluar kamar. Terdengar suara suaminya yang berbicara kepada Lisa tentang sesuatu. Lisa meminta Vanya agar melakukan hal penting untuk menyelamatkan keluarga itu dengan mengorbankan Ness, tapi Vanya tidak mau. Besoknya di saat rumah sedang dalam keadaan sepi, Ness menemukan sebuah tempat yang katanya adalah ventilasi, tapi di dalamnya lebih terlihat seperti sebuah ruangan rahasia. Ness berkata dia seperti mendengar ada suara di dalam, tapi Lisa beralasan itu palingan hanyalah perasaannya saja. Pagi itu Vanya tidak terlihat dan ponselnya pun tidak aktif. Lisa memberitahunya yang katanya Vanya sedang bertemu dengan teman lamanya, padahal seharusnya mereka sudah mau pulang hari ini. Setelah itu Lisa mengajaknya ke kamar yang katanya ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Dari dalam lemari anak-anak berhamburan keluar yang menjatuhkan banyak foto-foto mayat kepunyaan kakeknya dulu. Seperti kepercayaan turun-temurun dari masa ke masa, mereka percaya jiwa orang mati itu masih bertahan di dalam sebuah foto. Yang mau Lisa tunjukkan ternyata adalah gaun pengantin neneknya dulu. Dia memberikan gaun itu kepada Ness dan memintanya untuk mengenakannya. Tidak hanya baju, Lisa juga mengganti cincin kawin Ness dengan cincin neneknya. Awalnya Ness sebenarnya keberatan, tapi Lisa menekankan rasa hormat terhadap tradisi di keluarga mereka. Setelah itu Ness tampak menelpon suaminya, tapi sampai sekarang ponselnya tetap tidak aktif. Sambil menunggu kepulangan suaminya, Ness menonton sebuah wawancara yang membahas tentang ritual pengorbanan pengantin yang ciri-cirinya seperti apa yang dialami sekarang. Perhatiannya sekarang teralihkan ke sebuah lemari karena sekilas mendengar suara aneh dari sana. Ness mendekati lemari yang ternyata tembus ke sebuah ruangan. Di sana juga dia bertemu dengan Tikon yang berkata, tanya adiknya sedang terjebak di dalam, tepatnya di sisi dinding pojok. Ness pun mengikuti Tikon untuk mencari adiknya. Setelah menemukan dan melepaskan jepitan kayu di kaki Tanya, sekarang Ness tertarik untuk melihat ke ruangan lain. Di sana, dia menemukan foto film Olga yang disimpan Victor dulu. Dari kegelapan sepertinya ada sesuatu dan anak-anak juga berkata dia ada di sana. Siapa yang dimaksud tidak begitu jelas dan mereka langsung keluar dari sana. Sampai sekarang, suaminya belum juga bisa dihubungi. Setelah itu terjadi hal aneh di mana Ness menjadi dua. Duplikatnya melakukan hal-hal yang dia lakukan sebelumnya dan sepertinya tidak menyadari keberadaan Ness asli. Tanpa berpikir lagi, Ness berlari keluar dan lagi-lagi bertemu kembarannya. Dia menutup mata dan Ness satunya lagi malah terjatuh pingsan. Sekarang benar-benar tidak tahu yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Sesadarnya hari sudah malam dan Ness pun berjalan masuk ke rumah. Rumah itu kini seperti kembali ke masa buitnya, di mana terlihat mereka sedang panik akan sesuatu dan tidak menyadari kehadiran Ness. Seseorang melarang Victor untuk naik, tapi dia tidak peduli. Ness ingin melihat apa yang terjadi, tapi pintu itu tertutup. Mungkin yang tadi itu hanyalah mimpi dan bangun-bangun, sudah ada Lisa di sana yang bersama seorang dokter yang juga kerabatnya bernama Aglaya. Aglaya mengatakan hal-hal tentang jiwa dan tradisi sepasang suami istri yang dihubungkan dengan kemunculan roh jahat. Pengantin yang masih suci tidak perlu mengkhawatirkan akan gangguan roh jahat, tapi berlaku sebaliknya. Ness mengangguk mengiyakan dia masih suci sewaktu ditanya, yang padahal sebenarnya sudah tidak. Hari sudah malam dan Vanya nggak pulang-pulang. Ness pun meninggalkan pesan dengan mengatakan dia ingin segera pergi dari rumah itu karena merasakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Dia berpikir mungkin akan pergi sendiri tanpa suaminya dan sewaktu mengendap-endap itu, dia mendengar suara Aglaya yang menanyakan kesucian Ness kepada Lisa. Ini sepertinya hal yang serius di mana terdengar Aglaya yang berkata harus benar-benar yakin atau mereka semua akan celaka, terutama anak-anak. Besok adalah hari yang dipakai untuk merayakan pesta pernikahan, juga ritual gila keluarga. Ness segera kabur setelah mendengarkan omongan mereka. Seharusnya dia sudah bisa benar-benar kabur karena sudah masuk ke mobil, tapi sayangnya dia kepo dan mengikuti Aglaya yang berjalan ke sebuah rumah. Di sana dia menyaksikan suaminya Vanya dirantai dan dipaksa meminum sesuatu. Sesudah memastikan Aglaya pergi, Ness memanggil suaminya dengan mengetuk kaca jendela. Vanya menyuruhnya agar segera pergi karena nenek sihir itu akan segera kembali. Lampu padam dan Ness tiba-tiba mimisan. Setelah itu, dia seperti merasa ada yang janggal di belakangnya, tapi tidak ada apa-apa. Vanya menyuruhnya untuk tenang yang ternyata di sampingnya itu sudah berdiri hantu perempuan dengan memakai baju pengantin.
Segera Vanya meneriaki istrinya untuk segera pergi, tapi hal itu benar-benar terlihat sulit dilakukan olehnya. Walaupun begitu, Nes mencoba melarikan diri dan terakhir malah nyemplung ke lubang lahat. Di sana hantu itu sekilas muncul dan mendekatinya, tapi tidak tahu kenapa menghilang begitu saja. Nes mencoba keluar dari lubang itu dan ditangkap oleh komplotan penjahat. Dia dibawa kembali ke rumah untuk menghadap dua wanita ular. Baru saja Nes menanyakan apa yang mereka lakukan terhadap suaminya, pintu terbanting sendiri disertai angin kencang. Sepele, tinggal ditutup lagi aja selesai. Sekarang Nes dicekokin secangkir minuman yang membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah itu dia bermimpi melihat apa yang terjadi dengan Olga. Rohnya yang terjebak di badan baru merasa kesakitan dan terus meronta. Setelah itu berubah lagi dan kali ini suaranya sudah berubah menjadi iblis. Victor sendiri tiba-tiba tumbang hanya karena menatap matanya. Iblis itu merangkak seperti binatang mengarah ke Nes. Nes segera menutup pintu kamar dan kabur, tapi yang namanya perempuan klemek-klemek jatuh mulu bawaannya. Dari kegelapan ada sesuatu yang lalu menyerangnya dan dia pun tersadar. Di rumah itu orang-orang sedang sibuk menyiapkan sebuah pesta dan di sana juga ada Vanya. Setelah pertemuan dengan suaminya, dia dibawa ke kamar untuk mengenakan gaun pengantin. Nes juga diperlihatkan foto-foto buyut keluarganya itu. Wajah nenek buyut di foto itu tampak berbeda, di mana satu terlihat kalem dan satunya lagi dingin. Nes mencoba melarikan diri tapi sia-sia. Vanya yang ingin menolongnya pun tidak berdaya. Nes pun akhirnya diikat dan dikurung. Di sana seperti ada seseorang yang sedang duduk di pojokan. Itu ternyata hantu perempuan yang wajahnya sudah keriputan dengan baju pengantinnya. Pelan-pelan hantu itu merangkak ke arah Nes dan setelah itu tidak tahu apa yang terjadi, tapi terlihat Vanya yang sudah menggendongnya keluar rumah. Mereka segera pergi dan dalam perjalanan, Vanya menceritakan keluarganya yang dikutuk. Hantu yang seliwiran di rumah itu adalah sosok yang mereka panggil ibu. Ceritanya dia juga lah yang menghabisi ibu kandung Vanya dan membuat ayahnya lumpuh. Wanita iblis itu kini menginginkan tubuh baru karena tubuhnya sudah membusuk. Satu-satunya cara adalah menghancurkan film foto si mama untuk menetralisir kutukan, tapi masalahnya sekarang tidak ada yang tahu di mana film foto itu disimpan. Baru saja Nes menjawab dia tahu di mana itu berada, mobil mereka ditabrak dari arah samping. Vanya tidak sadarkan diri sedangkan Nes kembali ditangkap. Di kamar, anak-anak Lisa meminta ibunya untuk menemani mereka tidur karena selalu merasa takut melihat sosok mama yang katanya suka memperlihatkan diri di depan mereka. Lisa hanya mengingatkan untuk menutup mata dan menarik nafas sewaktu melihat hantu tersebut. Malam itu, Nes akan dikorbankan. Dia dipaku di dalam peti dan dikubur. Dari bawah kakinya, si perempuan setan sudah merayap pelan-pelan dan ingin merasukinya. Peti itu bergetar hebat dan berhenti. Setelah peti dibuka, Nes sudah bersatu dengan hantu mama. Dia berkata tubuh yang dirasukinya itu sudah tidak suci dan berteriak marah. Semua orang langsung kabur. Aglaya menyadari ritualnya telah gagal dan sekarang dia didatangi oleh sosok hantu yang langsung meluapkan kemarahannya. Dengan sekali teriakan, mata Aglaya mengeluarkan darah dan tumbang. Di dalam rumah, Lisa bersiap untuk membawa anak-anaknya pergi. Vanya ternyata masih selamat dan langsung menuju ke rumahnya untuk menyelamatkan Nes. Di dalam, langkah Lisa terhenti dan memohon untuk melepaskan anak-anaknya. Sepertinya hal itu dikabulkan karena si mama menghilang begitu saja. Ternyata itu hanya bercanda. Dia muncul lagi dan berteriak marah yang membuat tubuh Lisa mental menembus kaca jendela. Mendengar teriakan kakaknya, Vanya dan Nes segera masuk ke rumah untuk segera tahu apa yang terjadi. Anak-anak diselamatkan oleh salah satu keluarga yang mengeluarkan mereka dari ruangan itu. Mereka pun terlihat masuk ke tempat persembunyian mereka selama ini. Lisa ternyata masih hidup dan meminta Vanya untuk menyelamatkan anak-anaknya, sedangkan Nes segera masuk ke ruangan rahasia persembunyian. Si mama datang lagi dengan jurus andalannya yang cuma teriak, tapi manjur membuat orang terpental. Lakinya udah KO, sekarang giliran bininya. Hantu itu sudah muncul di depan Nes dan melakukan hal yang sama. Dari luar, Vanya terpaksa harus merusak tembok untuk mencari Nes karena dia terlalu babon untuk masuk lewat lubang sekecil itu. Di dalam, Lisa menghampiri Nes dan melepas cincin laknat itu sambil meminta tolong Nes untuk membawa anak-anak pergi, sedangkan dia yang akan melawan si mama. Lisa memakai cincin itu dan si mama langsung berteriak.
Tak mau kalah, Lisa pun meneriakinya balik, tapi sayangnya dia yang kesedot. Ness segera membawa anak-anak pergi. Deacon berhasil melewati lubang, tapi Tanya diculik oleh seseorang. Ness lalu membawa film foto mayat yang dia temukan bersamanya dan melihat Tanya yang sedang dipeluk oleh ibunya. Itu memang Lisa, tapi badannya sudah bersatu dengan setan perempuan. Sebentar-sebentar Lisa masih sadar, tapi juga akan berubah teriak-teriak. Lisa menyuruh Ness agar segera membakar foto itu, dan satu sisi si perempuan setan merayunya untuk tidak melakukannya. Di saat dia hendak menghabisi Ness, Lisa tersadar karena mendengar Tanya yang memanggilnya. Kata-kata terakhir Lisa adalah agar menjaga anak-anaknya sebelum dia memecahkan lampu minyak ke lantai. Ness segera membawa Tanya keluar, sedangkan Lisa dan iblis itu dimakan kobaran api. Rumah itu ditinggalkan begitu saja, tapi setelah itu ada penghuni baru yang membeli rumah tersebut dengan harga murah. Sebuah lubang di dinding sangat menarik perhatian dan sekeluarga itu pun menyaksikan hadirnya kembali si mama. Tamat. Setiap pengorbanan pasti memiliki imbalan. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.